أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Suhail Munadi Khairi, kelasku 2 Abu Bakar. Hadis tidak suka mencela, hibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Artinya, mengejek orang muslim itu perbuatan durhaka dan membunuhnya adalah kekufuran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat 7 Pijar dan seluruh sivitas akademika di lingkungan dakwah Islam Al-Fatwa Bandung, semoga Allah SWT selalu merahmati kita dan semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan kasih sayangnya, atas limpahan rahmatnya, kita masih dipertemukan kembali di bulan yang penuh ampunan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Dan tak lupa salawat berbingkai salam kita curah limpahkan kepada
the first and the best man, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pemirsa 7 pijar yang dirahmati Allah, dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Allah SWT berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki mencela kumpulan yang lain, karena boleh jadi yang dicela itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan mencela perkumpulan yang lainnya, karena boleh jadi yang dicela itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan, karena seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Dalam ayat ini Allah memanggil hambanya yang beriman dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, yang merupakan sebaik-baik panggilan Allah terhadap hambanya. Karena setiap yang Allah didahului dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa sesudahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan sesuatu yang sangat penting, sebagaimana ucapan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, jika engkau mendengar Allah berfirman ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarkanlah dengan sebaik-baiknya, karena di situ terdapat kebaikan yang Allah perintahkan atau kejelekan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, Allah Ta'ala melarang dari perbuatan sikriyah, yakni sikap merendahkan orang lain dan menghina mereka. Hal ini sebagaimana terdapat pula dalam sebuah hadis, Nabi tatkala beliau bersabda, sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maksudnya adalah menghina dan menganggap orang lain lebih rendah dari kita, dan ini adalah perbuatan yang haram. Boleh jadi orang yang dihina itu kedudukannya di sisi Allah itu lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada sebuah riwayat, saat itu ada seorang laki-laki mencela sahabat Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan saat itu Nabi SAW melihatnya hanya tersenyum dan duduk saja. Kemudian Abu Bakar mulai membantah atau menanggapi celaan dari laki-laki tersebut. Seketika itu Nabi langsung bergegas pergi dan meninggalkan Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar terheran-heran dan lalu menyusul Nabi sambil berkata, wahai Rasulullah, orang itu mencelaku, engkau hanya tersenyum dan duduk saja. Tetapi ketika aku membalasnya, ketika aku menanggapi celaan dari laki-laki tersebut, engkau bergegas pergi dan marah. Seketika itu Rasulullah menjawab, sesungguhnya ada malaikat bersamamu yang akan membantahnya. Tetapi ketika engkau memulai membantah perkataan dari laki-laki tersebut, maka disitulah setan datang. Aku tidak mau duduk bersama dengan setan. Nah, dalam kasus ini sudah barang tentu setiap manusia pasti mengalami marah, apalagi kalau misalkan itu mencakup sesuatu yang sangat jadi menghina dirinya gitu. Bahkan kita pernah lihat di akhir-akhir ini di media sosial bagaimana seorang di sebuah acara televisi yang disiarkan langsung di seluruh dunia, niatnya mungkin adalah bercanda, tapi bercandanya ternyata tidak kelewatan sampai seorang itu yang dibercandain oleh hostnya itu, dia langsung naik ke atas panggung dan menamparnya karena membela istrinya. Nah, jadi kita dalam hal ini harus berhati-hati dengan lisan kita, karena ada sebuah pepatah mengatakan mulutmu harimaumu. Jadi kita harus menjaga lisan kita, karena selamatnya kita itu adalah ketika kita bisa menjaga lisan kita. Nah, dari riwayat tadi atau dari riwayat tadi
saat Said Abu Bakar dicaci maki oleh seorang laki-laki tersebut, salah satu alasan Rasulullah meminta umatnya adalah tidak marah, agar mereka terlepas dari jebak rayu setan. Karena kita sering dapati sekarang di berbagai media massa, banyak seorang membunuh seorang karena apa? Karena disebabkan oleh amarah dan ketersinggungan, ya. Karena amarah itu menjadi salah satu pintu masuknya atau pintu masuk terfavorit setan untuk membujuk dan merayu. Karena saat marah, kesadaran manusia tersisihkan dan tertekan, dan dia tidak lagi mampu melakukan penalaran yang jernih, ya. Kecuali jika dia bisa mengendalikan amarahnya seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi di bulan Ramadan ini kita digembleng untuk menjadi pribadi yang selalu bersabar dan bisa mengendalikan hawa nafsu kita, ya. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga menahan dari segala amarah. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih baik lagi di bulan suci ini. Adalah momentum untuk kita memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ditutup dengan sebuah pantun, kalau ada sumber di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Buah jeruk, buah delima, itulah nama buah-buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena berbuka puasa beserta artinya sahabat rumah uap talatil ulukwa sahabat al-azim insyaallah. Artinya telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Assalamualaikum.